Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 2 yang berbunyi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah berdoa, berjaga-jaga, dan bersyukurlah. Ketahuilah dan sadarilah bahwa menghadapi dan menjalani hidup di masa depan yang akan kita lalui, yang sekarang kita berada di hari-hari menjelang bulan yang kedua di tahun baru 2025 ini, biarlah kita selalu mau datang untuk mencari wajah Tuhan di setiap waktu dengan tekun berdoa serta bersyukur yang sudah Tuhan karuniakan dalam hari-hari yang boleh kita jalani. Mari, ingatlah selalu untuk membangun keintiman atau keakraban dengan Tuhan Allah Bapa kita di dalam penyataannya melalui Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu yang adalah Allah yang Esa melalui dan di dalam setiap doa-doa kita. Oleh karena doa adalah sumber kekuatan kuasa Tuhan bagi kita, maka kita harus imani, percayai bahwa doa adalah aspek penting dan utama dari kehidupan kita orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, mari bertekunlah di dalam doa, berjaga-jagalah, dan selalu mau bersyukur kepadanya. Janganlah kita suka mengeluh, dan jangan kita mempersalahkan kondisi atau keadaan yang sedang kita alami. Jaga hati kita untuk tetap melekat kepada Tuhan, sebab hal yang sedemikian itu sesungguhnya hanya sejauh doa. Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah doa ini sudah menjadi dan sebagai bagian penting dari hidup kita? Jika kita anggap doa itu penting, maka pasti kita luangkan waktu kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi menjadi doa yang adalah sebagai bagian dari kebutuhan hidup kita, umat milik Tuhan ini, dan bagian utama dari hidup kita. Karena Dialah satu-satunya Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya. Mari kita tetap tekun untuk berdoa dan berjaga-jaga. Mulailah melihat bahwa porsi dan takaran yang kita terima itu pasti pas dan cukup untuk diri kita, sesuai dengan kemahakuasaan Tuhan yang maha tahu terhadap segala sesuatu atas diri kita umat ciptaannya ini. Mari jangan kita membanding-bandingkan bagian diri kita ini dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan mari kita belajar untuk selalu mensyukuri apapun yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Tetaplah bertekun di dalam doa, bersukacita, dan bersyukurlah selalu. Ingatlah bahwa apabila kita memperoleh tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang Tuhan Yesus Kristus titipkan kepada kita sebagai pribadi maupun keluarga kita, maka kita harus berlakukan dengan cara senantiasa bersukacita, bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan hanyut di dalam mau membandingkan apa yang
kita punyai ini dengan orang lain yang orang lain miliki itu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk kita tetap hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus saja di dalam Roh Kudus yang senantiasa boleh hadir di hati kita ketika kita mau membukakan hati, akal, pikiran, dan perasaan kita dalam kehadirannya yang kita sungguh rasakan dan mengendalikan seluruh aspek diri kita untuk berbuat apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Untuk itu ingatlah selalu akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam Roma 12 ayat 12 ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, kami renungkan, kami hayati, dan kami mau berserah sepenuhnya kepada pertolongan Roh Kudus, sehingga memampukan baik akal, pikiran, perasaan kami ini semua mau mengendalikan hidup kami yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, supaya kami dapat berdoa, kami dapat melaksanakan komunikasi khusus itu dengan pertolongan Roh Kudus, dengan Dikau Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa setia hadir di hati kami juga, dan memampukan kami juga untuk bersyukur di dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Kiranya ketika kami juga mengalami pergumulan yang membuat kami sungguh sangat terpengaruh oleh semua gangguan persoalan maupun permasalahan hidup kami itu, sehingga berakibat kepada adanya sakit penyakit sekarang ini secara jasmani sedang mengganggu diri kami, tubuh jasmani kami. Jangan sampai itu mempengaruhi penyakit rohani kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga, khususnya penyakit rohani kami, supaya Tuhan pulihkan dalam hubungan kedekatan kami dengan Tuhan meskipun kami berada dalam kondisi sakit jasmania. Kami percaya Tuhan mau dengar dan kabulkan doa kami, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.